Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ence Muhammad Van Alval dengan NIM 240202608. Kali ini saya akan menjelaskan bidang pemerintahan dari 50 jurnal yang saya baca dengan dibagi 2 judul menjadi 25 jurnal. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke dalam pembahasan kali ini. Yang pertama tuh saya mengambil judul mengenai maaf tadi ada gangguan. Yang pertama saya mengambil judul analisis tata kelola pemerintahan dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia dengan penerapan good governance, peran partisipasi publik, dan tantangan implementasi RPJMD. Kemudian gambar umumnya, aspek implementasi kebijakan ini mengenai pembangunan dan tata kelola di tingkat lokal di Indonesia secara umum nih berfokus pada bagaimana perencanaan seperti rencana pembangunan jangka menengah daerah dan program-program yang mendasarnya diimplementasikan di lapangan. Artinya ada implementasi dalam lapangannya seperti apa, yang mana bisa didasari oleh program yang ada dari RPJMD. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan mereka. Artinya ada faktor-faktor yang dari RPJMD ini yang bisa berhasil ataupun kegagalan yang nantinya akan dievaluasi oleh lebih lanjut lewat data yang ada. Kemudian tema utama yang muncul adalah tantangan dalam memastikan bahwa kebijakan yang dirancang benar-benar mencapai tujuan yang dimaksudkan dan bagaimana faktor politik, ekonomi, dan sosial dapat membelokkan hasil yang diharapkan. Artinya ada keterlibatan dari aspek ataupun faktor dari politik, ekonomi, dan sosial yang bisa memengaruhi program RPJM ini seperti apa. Kemudian eksplorasi implementasi tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance ini dalam perencanaan pembangunan di fokus penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun prinsip akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi telah diterapkan, ada faktor-faktor penghambat seperti ego sektoral, kurangnya sumber daya manusia yang berkualitas, data yang tidak valid, dan peraturan yang sering berubah. Kemudian di studi lain fokus ini pada implementasi kebijakan pengentasan kemiskinan di Kabupaten Lamongan dari jurnal yang saya ambil, menunjukkan kinerja yang baik dalam menurunkan angka kemiskinan. Artinya ada faktor keberhasilan dalam RPJMD terutama untuk di Kabupaten Lamongannya. Kemudian menurunkan angka kemiskinan dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan seperti komitmen kepemimpinan, kolaborasi antar pemangku kepentingan, dan fleksibilitas dalam menanggapi kondisi sosial dan ekonomi. Namun ada sisi gegap dari kebijakan pembangunan ini. Yang pertama ada penelitian yang menganalisis dari pembangunan infrastruktur di Kalimantan Tengah dan NTT dari jurnal yang saya ambil dan saya baca. Ini diungkapkan bahwa infrastruktur seringkali memiliki fungsi ganda yang tidak hanya sebagai strategi untuk pertumbuhan ekonomi tapi juga sebagai komunitas politik. Artinya ada ajang politik di dalamnya, dimana ya ini salah satu hal yang seharusnya tidak dilakukan ya, namun ya karena untuk kepentingan politik akhirnya dilakukan tindakan seperti ini. Nah ya, ini juga bisa dibilang dari rent seeking atau pecahan reteh oleh elit lokal seperti itu. Nah, kemudian praktik-praktik ini diformalisasi ke dalam dokumen perencanaan dan regulasi yang disebut sebagai fenomena unjust by default. Hal ini terjadi melalui kolusi dan dominasi elit politik dalam perumusan kebijakan yang mengarahkan kontrak proyek infrastruktur kepada sekutu bisnis dan partai politik. Mereka ada faktor yang beruntung ya dalam perencanaan dan pembuatan regulasi ini ya, bisa ada dari kolusi yang ada, kemudian dari dominasi elit politiknya seperti apa. Artinya ada keterlibatan aktor di dalamnya dari partai politik, kemudian aktor politiknya, elit politiknya, kemudian belum lagi dari pihak lain yang mengintervensi di dalam ini. Jadi ya proses atau program regulasi ini mungkin bisa mengalami dinamika seperti itu. Kemudian aspek lain yang dibahas itu ada partisipasi masyarakat atau partisipasi publik. Saya mengambil jurnal di studi kuantitatif di Nagari Binjai, itu menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat yang tinggi melalui ide atau tenaga dan materi secara signifikan dan positif mempengaruhi efektivitas pembangunan infrastruktur pertanian. Ya, berarti yang disorot di sini adalah infrastruktur pertaniannya.
yang menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat tuh di sektor pertanian tuh sangat tinggi. Melewat studi kuantitatif dari jurnal yang saya baca di Nagari Binjai. Kemudian temuan ini menunjukkan pentingnya keterlibatan bottom up untuk memastikan bahwa proyek pembangunan itu relevan, berkelanjutan, benar-benar memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Seperti itu. Oke. Mungkin langsung masuk ke teori ya. Di teori pertama itu ada teori implementasi kebijakan publik. Teori implementasi kebijakan publik secara umum berfokus pada proses di mana kebijakan yang dirumuskan oleh pemerintah diterjemahkan ke dalam tindakan yang nyata dan hasilnya di lapangan. Artinya tindakan yang dilakukan pemerintah akan dilakukan hasilnya di lapangan seperti apa, dilihat hasilnya seperti apa. Misalnya kebijakan program Probebaya, dilihat hasilnya seperti apa, apakah sangat memengaruhi kualitas pembangunan berkelanjutan di daerah itu ataupun memberikan dampak yang menurun dari program ini. Kita contohkan program Bebaya seperti itu. Ini bukan teori dari Grindel tahun 1910. Menurut Grindel ada dua variabel utama dalam implementasi kebijakan publik. Yang pertama itu ada isi kebijakannya atau content of policy. Ini merujuk pada elemen internal dari kebijakan itu sendiri yang memengaruhi bagaimana kebijakan tersebut bisa dijalankan. Aspek-aspek utama ini dari dimensi ini meliputi yang pertama itu ada kepentingan yang dipengaruhi, siapa yang akan terpengaruh oleh kebijakan dan bagaimana mereka meresponnya. Yang terpengaruh oleh kebijakan ini pastinya ada masyarakat, dan kemudian bagaimana respon masyarakat terhadap kebijakan yang dikeluarkan. Kemudian melewat jenis manfaat. Di poin kedua, apa yang diterima oleh kelompok sasaran, misalnya apa, penurunan beban, pengeluaran atau peningkatan produktivitas. Artinya ada dampak yang diberikan, manfaat apa yang diberikan dari terbentuknya regulasi atau kebijakan yang ada, seperti itu, ataupun program yang dikeluarkan pemerintah seperti apa. Kemudian tingkat perubahan yang diinginkan. Kita sebagai berapa besar perubahan yang diingin dicapai oleh kebijakan, misalnya lewat penurunan angka atau angka kemiskinan secara terukur, seperti itu. Kemudian ada lokasi pengambilan keputusan. Di sini mungkin siapa yang berwenang membuat keputusan selama implementasi, apakah itu koordinasi antar pemangku kepentingan atau aparat pelaksana di tingkat operasionalnya seperti apa. Kemudian ada pelaksana program, siapa yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan ini, baik itu lembaga pemerintah maupun pihak eksternal seperti swasta dan lembaga swadaya masyarakat. Artinya ada aktor di dalam hal ini yang melaksanakan kebijakannya, baik itu pemerintah, kemudian pihak eksternal lainnya, misalnya perusahaan atau investor ataupun orang-orang yang berpengaruh dalam kebijakan ini. Kemudian ada kemudian LSM-nya, lembaga swadaya masyarakat, seperti apa yang bisa menerapkan kebijakan ini atau pelaksana programnya seperti apa dari mereka. Kemudian ada sumber daya yang digunakan, yaitu ketersediaan dan pemanfaatan sumber daya seperti anggaran APBD, APBN, CSR, dan filantropi. Sumber daya manusia dan infrastruktur ini adalah sumber daya yang digunakan dalam program kebijakan atau regulasi dari RPJMD ini. Kita fokusnya di RPJMD. Kemudian lingkungan implementasinya seperti apa. Ini mengacu pada faktor eksternal yang berada di luar kebijakan itu sendiri, tapi memiliki pengaruh signifikan terhadap pelaksanaannya. Aspek dari dimensi ini adalah pertama ada kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat. Keterlibatan ini dan interaksi antara sebagai pemangku kepentingan. Berarti di sini ada pemerintah pusat ya, mungkin ada provinsi daerah, ada swasta dan LSM. Serta strategi mereka dalam mencapai tujuan seperti apa. Tujuan yang diingin capai dari program kebijakan ini seperti apa. Itu yang diinginkan. Kemudian ada karakter lembaga dan rezim yang berkuasa. Kemudian ini menunjukkan adanya komitmen dan dukungan penuh dari pimpinan daerah, seperti Mika kita contohkan seperti bupati ataupun wali kota, dan penerapan prinsip otonomi daerah yang memberikan hasil yang fleksibilitas. Dari prinsip yang otonomi daerah ini akan menunjukkan fleksibilitas dalamnya. Artinya program atau regulasi yang ada itu bisa ditetapkan otonomi daerahnya. Kemudian bisa dilakukan fleksibilitas dalam program kebijakan untuk menyesuaikan kondisi masing-masing daerah itu seperti apa. Kemudian tingkat kepatuhan dan proses
respon dari pelaksana. Yang pertama, mungkin kita contoh ambil COVID-19 dari jurnal yang saya baca, yaitu sejauh mana pelaksana kebijakan mematuhi dan merespon perubahan kondisi seperti yang terlihat dari strategi fleksibilitas anggaran dalam menghadapi pandemi COVID-19. Kita lihat bahwa kita lihat fenomena COVID-19 kemarin tuh, aspek strategi pelaksanaan terutama untuk keberlanjutan aspek-aspek lain itu kan sangat terhambat ya kemarin ada di COVID-19. Artinya semua sektor itu berhenti. Bukan berhenti, masih berproses tapi sangat lambat prosesnya karena faktor terhambat dari COVID-19 ini. Nah, ini dilihat bahwa strategi kebijakannya seperti apa lewat fleksibilitas anggaran dan dalam cara menghadapi pandemi COVID-19-nya itu seperti apa. Jadi secara keseluruhan teori menemukan bahwa keberhasilan implementasi bukan hanya soal desain kebijakan yang baik, tapi juga bagaimana kebijakan tersebut berinteraksi dengan konteks politik, kelembagaan, dan sosial di mana ia diterapkan. Kelemahan pada salah satu dimensi ini dapat mengarah pada kegagalan atau hasil yang tidak optimal. Seperti itu, artinya ada kelemahan pada salah satu dimensi ini. Mungkin ada bagaimana kebijakan itu bisa berinteraksi dan bagaimana arah ini dapat mengaruhi kegagalan atau hasil yang tidak optimal dari kebijakan ini. Kita ambil bahwa fokus kita adalah RPJMD tadi. Lihat bahwa dimensinya itu dapat mengarah ke kegagalan atau hasil yang tidak optimal itu seperti apa. Kemudian interaksinya lewat konteks politik atau kelembagaan dan sosial di mana diterapkan itu seperti apa. Kemudian di teori yang kedua ada teori dual fungsi infrastruktur, yaitu digagas oleh Estase tahun 2008 yang menyatakan bahwa pembangunan infrastruktur memiliki dua fungsi utama yang saling terkait. Yang pertama, fungsi sebagai strategi pembangunan ekonomi. Dalam fungsi ini, infrastruktur dipandang sebagai sarana untuk mencapai tujuan pembangunan ekonomi seperti pertumbuhan, peningkatan akses dan kesejahteraan masyarakat. Proyek seperti penjalanan, jembatan, dan pelabuhan dirancang untuk meningkatkan konektivitas, menekan biaya produksi, dan membuka akses pasar yang pada akhirnya akan mendorong kemajuan ekonomi di suatu wilayah. Dokumen perencanaan seperti RPJMD itu seringkali menyertai fungsi sebagai pembenahan utama untuk alokasi anggaran besar-besar untuk sebuah pembangunan infrastruktur. Seperti itu. Kemudian fungsinya sebagai komunitas politik itu seperti apa? Dalam fungsi ini, infrastruktur sebagai alat untuk mencapai tujuan politik oleh elit yang berkuasa, alih-alih murni didorong oleh pertimbangan ekonomi atau teknis proyek-proyek yang dipilih dan dijelaskan berdasarkan motif politik seperti apa. Ini bisa melewat faktor yang mendapat dukungan elektoral, lewat proyek infrastruktur yang terlihat dan nyata dapat digunakan oleh politisi untuk menunjukkan komitmen mereka terhadap kesejahteraan publik dan untuk mengamankan dukungan dari konstituennya seperti apa. Kemudian ada pencarian rente yang tadi saya sudah jelaskan, yaitu rent seeking. Artinya ada suatu saat ada tindakan korupsi di dalamnya. Proyek infrastruktur melibatkan sumber daya keuangan yang sangat besar, menjadikannya rentan terhadap manipulasi politik seperti penyuapan, nepotisme, dan pembagian keuntungan lewat kickback. Artinya elit politik membayarkan proyek ini sebagai cash cow untuk mendistribusikan aset negara di antara lingkaran mereka sendiri. Artinya mereka mengambil keuntungan sendiri dari proyek yang besar ini. Anggarannya seperti apa yang diberikan, mungkin anggaran yang besar, mungkin bisa suatu saat bisa dimanipulasi anggarannya. Jadi ada permainan dalam ranking ini yang nantinya bisa mengacu pada praktik korupsi. Jadi mungkin ini adalah salah satu faktor atau poin penting bahwa ini bisa menjadi contoh bahwa kebijakan yang positif bakal ada faktor negatifnya. Itu tidak bisa lepaskan, ada yang positif, ada pun ada yang negatif, seperti itu. Dalam konteks Indonesia, ini menunjukkan bagaimana fungsi kedua komunitas politik sering kali mendominasi fungsi pertama, yaitu lewat pembangunan ekonomi. Kemudian perencanaan resmi dan regulasi dapat berfungsi dalam sebagai payung hukum, artinya ada pembangunan ekonomi, kemudian ada perencanaan resmi dan regulasi dapat berfungsi itu sebagai payung hukum untuk melegalkan praktik perencarian rente ini. Artinya ada manipulasi dalam anggaran, berarti melibatkan keuangan, kemudian ada manipulasi lewat praktik rente ini.
Kemudian fenomena ini dijelaskan sebagai unjust by default. Hal ini menunjukkan bahwa ada yang menggunakan infrastruktur secara nominal melayani tujuan publik, pada dasarnya ia dirancang untuk melayani kepentingan pribadi dan politik elit. Kemudian kita masuk ke hipotesis yang pertama itu ada faktor politik dan kelembagaan cenderung mendominasi isi kebijakan pembangunan di Indonesia. Hipotesis itu berhasil mengimitasi kebijakan pembangunan seperti pembangunan infrastruktur dan pengentasan kemiskinan di tingkat lokal Indonesia lebih dipengaruhi oleh faktor-faktor lingkungan implementasi, terutama komitmen elit, politik elit, kolaborasi antar lembaga, dan peran gatekeeper, daripada oleh faktor kebijakan itu sendiri seperti tujuan yang jelas dan sumber daya yang memadai. Berarti ada implementasi kebijakan yang berpengaruh pada infrastruktur dan pengentasan kemiskinan lewat RPJMD. Artinya ada keberhasilan, ada hal yang positif dari RPJMD yang ada, sehingga ya membuka peluang untuk pembangunan yang ada itu, pembangunan itu bisa berkelanjutan seperti itu. Yang kedua ada poin keterlibatan elit politik dalam perumusan kebijakan pembangunan berhubungan positif dengan tingkat korupsi dan rent seeking. Artinya seperti saya jelaskan tadi, dimana kalau ada anggaran besar tuh resiko terhadap manipulasi terhadap anggaran atau keuangan yang ada itu makin tinggi ya, terutama ya bisa saja bisa didominasi oleh elit politik atau penguasaan yang berafiliasi dalam proses perumusan dokumen seperti RPJMD. Artinya ada intervensi di dalamnya. Berarti ada praktik rent seeking di dalamnya, dan kemudian bisa mengarah ke praktik korupsi ke dalam tahap implementasinya. Mungkin bisa dilihat dari kita contoh kemarin proyek dari di Samarinda, proyek teras Samarinda itu ada keterlibatan dari kontraktor proyek atau sekutu politik dan bisnis. Mungkin di dalamnya ada proyek atau intervensi yang seharusnya tidak dilakukan ya. Tapi itu hanya hipotesis awal dan itu bukan berdasarkan data yang saya baca. Jadi ya ini hanya sebagai hipotesis awal, dugaan awal. Mungkin ada kepentingan lain di dalamnya yang bisa menghambat, bisa lewat kontraktor seperti apa mereka lambat dalam mengimplementasikan perencanaan pembangunannya gitu. Dimana bisa kemarin ada sekitar beberapa orang yang belum dibayar gaji mereka seperti itu. Kemudian di poin kita ada partisipasi masyarakat adalah kunci untuk menetralisir pengaruh politik dalam implementasi pembangunan. Artinya ada peningkatan partisipasi masyarakat terutama pada tahap perencanaan dan pengawasan akan berkorelasi negatif dengan praktik rent seeking dan korupsi, serta berkorelasi positif dengan efektivitas dan keberhasilan proyek pembangunan. Seperti itu. Berarti partisipasi masyarakat yang tinggi ini artinya akan menetralisir atau minimalisir korelasi negatif dari praktik rent seeking. Artinya masyarakat bisa terlibat dalam fokusnya mereka terhadap proses implementasi RPJMD ini seperti apa. Artinya ada keterlibatan masyarakat, ada transparansi di dalamnya. Jadi minimalisir praktik manipulasi dari korupsi itu akan berkurang, kemudian pencarian rent seekingnya itu akan berkurang. Artinya keterlibatan aktif masyarakat ini akan memberikan keuntungan secara bersama-sama. Artinya dalam proses implementasinya masyarakat bisa fleksibel dan kemudian bisa mencapai tujuan yang bersama. Artinya ada demokrasi di dalamnya, seperti itu. Mungkin itu untuk judul yang pertama. Sekarang kita lanjut di judul yang kedua, yaitu stabilitas politik dalam implementasi kerjasama internasional. Di judul kedua yang saya ambil di bidang pemerintahan ini adalah implementasi informasi pelayanan publik lewat konsep Smart City di Kota Samarinda. Mungkin kita jelaskan gambaran umumnya. Implementasi konsep Smart City di Kota Samarinda dengan fokus pada pelayanan publik itu dengan menggunakan teknologi digital. Secara garis besar, Samarinda mengadopsi konsep Smart City melalui Peraturan Wali Kota Nomor 8 Tahun 2018 sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan efisiensi pelayanan publik. Salah satu inovasi utama yang dibahas adalah aplikasi Samarinda Center yang bertujuan untuk
mengintegrasikan berbagai layanan dalam satu platform. Artinya konsep smart city diimplementasikan dalam teknologi digital lewat fokus pelayanan publik dan penggunaan teknologi digital seperti apa. Kemudian dibuat aplikasi Samarinda Center untuk bertujuan untuk mengintegrasikan berbagai layanan dalam satu platform. Kemudian dari jurnal yang saya baca dalam ini, langsung kita masuk ke teori ya. Itu ada teori implementasi kebijakan George C. Edwards 3. Nah, teori ini berfokus pada 4 variabel utama yang memengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan. Yang pertama bisa dari komunikasi, sumber daya, disposisi atau sikap, dan struktur birokrasinya seperti apa. Di komunikasi sendiri, jurnal menunjukkan bahwa komunikasi yang efektif sangat berpenting untuk keberhasilan implementasi kebijakan. Komunikasi perlu dilakukan secara cermat, jelas, dan konsisten untuk memastikan para pelaksana dan target sasaran mengetahui dengan pasti apa yang mereka lakukan. Nah, ini kita ambil contoh di Samarinda. Komunikasi dilakukan melalui media sosial, komunikasi interpersonal, dan sosialisasi oleh wali kota. Artinya wali kota di sini berperan aktif ya dalam untuk pelaksana dan target sasarnya. Artinya mereka diarahkan secara lebih lanjut mengenai proses implementasi kebijakannya seperti apa, seperti itu. Artinya ini merupakan salah satu faktor positif ya, terutama dalam pimpinan daerah, karena mereka langsung datang atau terjun ke masyarakat untuk memberikan, mungkin kita mempromosikan suatu program atau kebijakan atau suatu rancangan atau perencanaan. Artinya mereka pimpinan daerah datang sendiri ke masyarakat, kemudian memberikan edukasi bahwa akan dilakukannya proses mengimplementasikan kebijakannya. Kemudian ada sumber daya atau resource. Keberhasilan implementasi juga bergantung pada ketersediaan sumber daya, termasuk sumber daya manusia, anggaran, fasilitas fisik, dan kewenangan. Ini menyorot dari jurnal yang ada itu menyoroti bahwa Samarinda ini masih menghadapi kekurangan sumber daya manusia yang memadai dan kendala finansial seperti biaya tinggi untuk pencetakan dokumen. Meskipun itu ada dukungan dari pemerintah daerah dan kolaborasi dengan pihak luar seperti developer lokal dan program CSR yang untuk membantu mengatasi beberapa keterbatasan ini. Artinya ada developer dalamnya, developer lokal, dan program CSR yang membantu pengimplementasian kebijakan pada ketersediaan sumber daya seperti apa. Kemudian ada disposisi atau sikap pelaksana. Ini ada aspek yang mengacu pada kemauan atau keinginan dan kecenderungan para pelaksana untuk melaksanakan kebijakan dengan sungguh-sungguh. Artinya faktor positif lagi dalam pengimplementasian kebijakan Smart City di Samarinda, fokus penelitian di Samarinda ini. Artinya ada hal yang positif yang telah dikembangkan, dan ini merupakan aspek yang sangat berpengaruh nantinya pada pembangunan berkelanjutan yang ada di Samarinda ini, dan ini merupakan faktor positif. Kemudian kita masuk ke di struktur birokrasinya. Di 4 variabel tadi ada bureaucratic structure. Struktur birokrasi adalah kerangka organisasi yang mengatur pada tugas dan wewenang. Artinya ada kerangka organisasinya seperti apa dan tugas wewenangnya seperti apa. Nah, ini dijelaskan bahwa meskipun struktur birokrasi di Indonesia sudah cukup jelas, masih ada tantangan seperti ego sektoral, antar organisasi perangkat daerah yang menghambat integrasi data dan kolaborasi. Tapi komitmen dari pimpinan daerah membantu mengatasi hambatan ini dan memastikan kelancaran program. Jadi ya, sikap pimpinan daerah yang dilakukan oleh Kota Samarinda, Wali Kota Samarinda ini adalah sikap yang positif. Artinya beliau ini menunjukkan sikapnya sebagai suatu pimpinan. Dia mencerminkan, dia menginterpretasikan sebagai apa ini, faktor kepemimpinan itu seperti apa, tanggung jawabnya, kemudian kejujurannya, kemudian visi misinya, kemudian aspek yang disorot juga bagaimana cara dia berkomunikasi terhadap masyarakat. Dan ini ada faktor yang positif dan merupakan keuntungan yang positif yang ada di Kota Samarinda, karena pemimpin daerahnya mereka menerapkan
sikap kepemimpinan, suatu kepemimpinan itu seperti apa. Artinya dia terjun ke masyarakat, artinya dia memberikan fleksibilitas ke masyarakat seperti apa. Artinya keterlibatan publiknya dimasukkan juga, dan ini adalah faktor yang positif di Kota Samarinda, dan saya sangat senang sekali bahwa beliau menjadi wali kota di Samarinda. Kali ini menjadi pimpinan daerah Samarinda untuk Pak Andi Harun. Seperti itu. Tapi saya mengambil sikap netralitas dalam hal ini. Artinya saya melihat ada faktor positif dari pimpinan daerah Samarinda ini. Saya melihat seperti apa. Karena saya sendiri yang orang Samarinda, dan saya sendiri yang merasakannya seperti apa. Seperti itu. Kemudian ada teori difusi inovasi dari Everett M. Rogers. Teori ini menjelaskan bagaimana sebuah ide atau inovasi baru tersebar dan diadopsi oleh anggota suatu sistem sosial dari waktu ke waktu. Bisa melalui saluran komunikasi, jurnal yang mengkaji, ya. Bisa dari saluran komunikasi yang ada. Kemudian jurnal yang mengkaji aplikasi Samarinda Sananta menguraikan proses difusi inovasi menjadi 5 tahapan lewat pengetahuan, persuasi, pengambilan keputusan, dan implementasi dan konfirmasi. Yang pertama itu ada tahap pengetahuan atau knowledge. Tahap ini adalah saat masyarakat pertama kali menyadari adanya inovasi. Peneliti menemukan bahwa meskipun pemerintah Kota Samarinda belum melakukan sosialisasi secara maksimal, masyarakat sudah mengetahui dan menyadari keberadaan aplikasi Samarinda Santer, terutama karena fitur-fitur yang menarik ditawarkannya. Artinya ini adalah kreativitas yang dilakukan oleh Samarinda. Inovasi yang dilakukan Kota Samarinda itu berujung pada respon positif dari masyarakat, respon positif dari publik. Artinya ini adalah satu faktor positif yang melalui keberhasilan terhadap implementasi smart city yang ada di Samarinda ini. Kemudian ada tahap persuasi. Pada tahap ini individu memberikan bentuk sikap positif atau negatif terhadap inovasi. Kemudian pemerintah kota menarik minat masyarakat dengan fitur-fitur yang memudahkan proses administrasi dan kehidupan sehari, seperti fitur CCTV. Masyarakat yang memberikan respon positif karena inovasi ini sesuai dengan kebutuhan mereka yang sejalan dengan konsep kompatibilitas dalam teori Rogers ini. Kemudian ada tahap pengambilan keputusan atau decision. Ini adalah tahap di mana individu memilih untuk mengadopsi atau menolak inovasi. Dari jurnal yang ditemukan bahwa masyarakat mengambil keputusan untuk menggunakan Samarinda Santer karena fitur unggulannya seperti CCTV yang membantu mereka mengekses kondisi jalan saat hujan. Artinya Indonesia artinya Samarinda ini kan sering mengalami perubahan iklim yang tidak jelas. Kemudian suatu saat kondisi hujan deras itu berubah menjadi kondisi banjir. Artinya masyarakat bisa melihat, lihat CCTV ini bisa terbantu lah karena CCTV ini. Jadi akses yang bisa dilihat jalan yang tidak banjir atau jalan yang banjir itu seperti apa. Jadi bisa membantu. Kemudian tahap implementasi. Tahap ini terjadi ketika individu mulai menggunakan inovasi. Implementasi di Samarinda ini fokusnya santer ya, didukung oleh rencana pengembangan yang serius dari pemerintah seperti digitalisasi 300 layanan publik. Namun ada hambatan seperti ego sektoral antar OPD yang mempersulit implementasi. Artinya ada faktor positif, namun ada faktor yang menghambat juga karena ada egonya sektoral dari OPD yang mempersulit implementasinya seperti apa. Kemudian ada tahap konfirmasi. Setelah mengimplementasikan inovasi, individu mencari pembenaran atas keputusan mereka dan dapat mengubahnya di kemudian hari. Seperti itu. Menunjukkan bahwa masyarakat tuh sudah menggunakan aplikasi, merasa terbantu dan berencana untuk terus menggunakannya. Kemudian pemerintah juga terus melakukan evaluasi dan pengembangan berdasarkan masukan dari masyarakat untuk memastikan keberlanjutan dari inovasi ini. Artinya kita fokus pada smart city, smart center nih. Terus dilakukan evaluasi walaupun sudah mendapat pernyataan masukan yang positif, tapi ada juga patokan yang harus dilakukan Samarinda karena untuk mengevaluasi dan untuk terus memberikan inovasi yang ada, terutama dari smart city dan center ini. Kemudian dari hipotesisnya ada keberhasilan implementasi program Smart City di Samarinda, khususnya untuk aplikasi Samarinda Center, sangat bergantung pada sinergi antara faktor-faktor implementasi kebijakan dan tahapan difusi inovasi. Jadi fokus penelitian ini mungkin dari yang saya baca ini adalah Santer ya sebagai tahapan implementasi Smart City Samarinda. Artinya ini sangat bergantung pada sinergi, kemudian antar faktor-faktor implementasi dan tahap difusi inovasinya seperti apa. Yang pertama itu ada sinergi antara komunikasi dan tahap pengetahuan atau persuasi. Artinya ada tingkat adopsi aplikasi yang akan meningkat secara signifikan jika pemerintah Kota Samarinda ini
meningkatkan komunikasi dan sosialisasi secara masif. Kemudian ada sinergi antar sumber daya dan tahap implementasi. Ketersediaan sumber daya yang memadai termasuk sumber daya manusia terlatih dan infrastruktur teknologi yang stabil ada kunci untuk memastikan aplikasi dapat berfungsi dengan baik. Hipotesisnya, jika pemerintah mampu mengatasi kendala SDM dan infrastruktur, misalnya dengan menyediakan pelatihan berkelanjutan dan memperbaiki jaringan internet, aplikasi akan berjalan secara optimal sehingga para pengguna yang berada pada tahap implementasi ini tidak akan merasa kecewa dan terus menggunakan aplikasi tersebut. Ini ada faktor yang bisa dievaluasi oleh pemerintah ataupun bisa dilakukan inovasi lebih lanjut sehingga masyarakat tidak hanya bosan dalam fitur yang ada, namun ada variasi dalamnya. Seperti itu. Kemudian ada sinergi antar disposisi dan tahap konfirmasi. Ada sinergi dalamnya, itu pertama ada sikap proaktif dan dukungan penuh dari pelaksana kebijakan termasuk pimpinan daerah dan seluruh OPD yang ada untuk memastikan bahwa aplikasi terus dievaluasi dan dikembangkan. Kemudian hipotesis dari ini adalah komitmen kuat dari birokrasi dan kolaborasi lintas sektor akan menciptakan produk yang lebih tangguh dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Kemudian memperkuat keputusan pengguna di tahap konfirmasi, mencegah mereka untuk berhenti menggunakan aplikasi dan memastikan keberlanjutan program Smart City di masa depan. Kemudian hipotesis ini menunjukkan bahwa keberhasilan sebuah program inovatif tidak hanya ditentukan oleh kualitas produknya, seperti saya jelaskan tadi, tapi juga oleh cara program tersebut dikembangkan dan disebarluaskan kepada masyarakat itu seperti apa, dengan dukungan penuh dari semua pihak yang terlibat, seperti itu. Mungkin itu saja untuk bidang pemerintahan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.